Janganlah jadi makhluk Allah yang menghalangi makhluk Allah yang lain untuk beribadah kepadanya. Justru yang gila adalah mengaku Islam tapi merusak. Makanya ada orang tua, pepatah orang tua, kalau kamu makan habiskan, nggak boleh ada sisa. Kalau ada sisa nanti Nangis. nasinya nangis. Harusnya ketika misalnya ada banjir, kita tuh semua sadar bahwa Istighfar, ya. bro, gua ngamuk nih katanya gitu. Mungkin anak gua ketika kita bicara tentang ibadah alam, banyak yang orang terkaget-kaget nih bang. Itu semuanya angonan kita. Diangon untuk apa? Diangon untuk mereka bisa mengabdi kepada Allah. Ibadah mereka itu bisa terganggu, bahkan bisa mereka jadi tidak beribadah. Ya. Tugas manusia adalah mengabdi kepada Allah dalam rangka mengurus bumi ini. Kita berbicara tentang ibadah alam karena kaitannya dengan salah satu fungsi kita sebagai khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat siang menjelang siang. Selamat siang menjelang sore. Rekan-rekan pendidikan Merdeka, semoga masih tetap bertahan di obrolan-obrolan yang coba kita hidangkan di SPM Radio SMA Negeri 1 Cijeruk. Suara Pendidikan Merdeka. Nah, hari ini kita masih di segmen yang biasa dengan narasumber Pak Ajat dengan nama Ngaji diri. Nama programnya adalah Ngaji Diri. Oke. Hari ini kita mau bincang tentang apa Pak Ajat? Kayaknya menarik kalau kita ngomongin ibadah alam, Bang. Ibadah alam ya. Iya. Jadi kita mau ngobrolin lagi tentang ibadah alam hari ini. Rekan-rekan pendidikan Merdeka, saya persilahkan Pak Ajat untuk membuka dengan apa itu ibadah alam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SPM Radio 107,7 FM SMA Negeri 1 Cijeruk. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Oke Bang, jadi menarik ketika kita berbicara tentang ibadah alam. Karena kaitannya dengan salah satu fungsi kita sebagai khalifah. Dan yang kedua, latar belakang kita. Kenapa ngomongin ini? Ini menjelang pancaroba nih, Bang. Pancaroba atau sedang berlaku? Oh ya, sedang berlaku itu. Ya, gimana? Dan akan banyak sekali kejadian, mulai dari longsor, banjir, dan lain-lain. Termasuk gitu ya. sakit ya, penyakit ya? Iya, betul, termasuk penyakit. Kita akan coba melihat dari sisi ibadah alam. Bagaimana alam itu beribadah. Ya. Gitu. Bagaimana alam itu beribadah. Karena hakikatnya menurut surat Al-Jumu'ah dan At-Taghabun ayat 1. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi. Jadi bertasbih dalam kurung beribadah gitu ya. Beribadah ya. Beribadah kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Okay. Cuman kita mau tahu ibadahnya itu seperti apa gitu. Itu yang kita coba akan diskusikan. Ya, kalau tasbih saya kadang-kadang kan 33, kadang-kadang 100. Ya, betul. Ada hitung-hitungan seperti itu. Betul, Apakah betul. sama itu ibadahnya alam itu dengan manusia lah? Oke. Jadi ibadah alam itu sebenarnya kan hakikat dari tugas alam adalah mendukung segala tugas manusia. Oh ya. Tugas manusia adalah mengabdi kepada Allah dalam rangka mengurus bumi ini. Ya. Karena tugasnya adalah sebagai khalifah, betul. Okay. Nah, tugas mereka, tugas alam, biotik, abiotik, hewan, tumbuhan, air, udara dan sebagainya. Ya. Itu mendukung kita. Satu contoh kecil misalnya air, Bang. Air itu apa ibadah air? Ibadah air adalah memberi manfaat. Apa ibadah ayam? Ibadah ayam itu memberi manfaat pada manusia untuk mendekat kepada Allah, untuk beribadah pada Allah. Ya. Ibadah air, udara sama, menyediakan udara agar manusia mampu memberi manfaat, mampu beribadah kepada Allah dan mampu memberi manfaat kepada manusia. Itu sebenarnya esensi dari ibadah alam. Satu contoh air misalnya. Ibadah air itu apa? Satu, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai minum, bisa dipakai masak, bisa dipakai mandi, bisa dipakai nyuci, bisa merawat tanaman, bisa merawat tanaman, rekreasi, bisa rekreasi, membahagiakan manusia. Itu salah satu bentuk ibadah dari alam. Ibadah ayam, satu membangunkan
Salat subuh. Salat subuh. Kecuali ayamnya berkokok jam 1. Jam 1 itu membangun salat tahajud, Bang. Mengingatkan. Mengingatkan, betul. Ya. Itu buat orang tua itu langsung aduh jam 1. Gitu kan. Aduh, ya. Betul. Nah, itu ibadah ayam. Banyak ibadah, misalnya ibadah ikan. Ibadah ikan ya menjadi santapan manusia untuk mendapatkan energi, dan energinya digunakan untuk ibadah. Bahkan jadi hiasan. Jadi hiasan. Bapak Mengobati intinya stres, memberikan ya. mengobati stres. Itu adalah ibadah-ibadah alam, ibadah-ibadah manusia, ada ibadah hewan, kemudian ibadah ya tadi air, hewan, tumbuhan, dan semuanya. Nah, Bentuk ibadahnya seperti itu. oke. Mereka itu beribadah. Betul. Nah, dengan tata cara ibadah seperti itu. Betul. Nah, ketika mereka beribadah itu, apakah seperti saya misalkan lagi ruku ingat dompet ketinggalan, atau kemudian tiba-tiba anak saya manggil gitu kan, bisa terganggu dengan hal tertentu ibadah mereka itu? Ibadah mereka itu bisa terganggu, bahkan bisa mereka jadi tidak beribadah. Gimana tuh? Manusia yang membuat itu. Contoh misalnya, bayangkan ketika orang buang sampah, Bang. Buang sampah. Ketika orang buang sampah ke air, ke sungai misalnya, maka air sungai itu menjadi keruh, menjadi berbau. Maka Berasa. bisakah sekarang dia beribadah wudhu? Enggak. Bisakah dia diminum? Tidak. Bisakah dia dipakai masak? Jangan dong. Sakit kan? Bisakah dia dipakai mandi? Sakit, penyakit. Pengen geget Rarate gitu. Nah itu artinya saya berkesimpulan bahwa orang yang buang sampah itu bukan dosa kecil lagi, Bang. Itu dosa besar. Kenapa? Karena Anda yang membuat sampah ke sungai, yang membuat sampah ke Mulai dari ke susukan air, berarti ke ya? air ya, Nah. ke air, mengganggu air menjadi keruh dan berbau, itu Anda sudah menjadikan makhluk Allah yang bernama air tidak bisa beribadah. Anda sudah menghalangi mereka beribadah. Dan luar biasa hukumnya. Orang-orang yang menghalangi makhluk yang beribadah kepada Allah, kita misalnya, ada orang yang ngelarang-larang kita ibadah, apa hukumnya? Bunuh. Mengerikan ya. Oh ya iyalah, Bang. Kan gitu. Nah ini luar biasa, luar biasa. Artinya tadi memang bagaimana Islam kemudian mengajarkan kita tentang bagaimana kita beribadah menjadi khalifah yang membuat makhluk-makhluk Allah yang lain itu berfungsi juga yusabih tadi, bertasbih, beribadah. Jadi mereka bisa beribadah dengan baik itu menjadi salah satu kewajiban dari khalifah itu sendiri. Ya iyalah. Jadi bisa kalau istilahnya pemimpin yang ngayomi ya. Betul. Melindungi. Betul. Ya. Nah. Makanya di Quran itu disebutkan kita bukan imam, Bang. Tapi disebutkan khalifatun fil ardi. Kita khalifah. Khalifah itu dari kata kholap. Kholap itu di belakang. Jadi kholap itu memimpin di belakang. Kalau bahasa Sunan Kalijogo mah tukang angon gitu. Siapa yang diangon? Yang diangon adalah air, tanah, batu, ayam, ikan, kerbau, monyet, hileud, tumbuhan, tengah kangkung. Ya. Itu semuanya angonan kita. Diangon untuk apa? Diangon untuk mereka bisa mengabdi kepada Allah. Bagaimana mereka mengabdi kepada Allah? Mendukung manusia mengabdi kepada Allah. Nah, terkait dengan itu, apakah juga hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi tidak hanya personal, tapi bagaimana dengan kelembagaan keagamaan mengenai ibadah ini? Oh iya, artinya lembaga-lembaga agama ya, lembaga-lembaga dakwah. Justru seharusnya sudah mulai berpikir bagaimana mendidik masyarakat untuk bisa memahami ibadah bukan hanya sebagai ibadah yang syariah. Pribadi ya. Yes, bukan hanya ibadah yang tadi yang misalnya sholat, kemudian puasa dan sebagainya. Karena itu sebenarnya kan tirakat-tirakat saja. Karena ibadah yang sebenarnya adalah tadi ibadah manusia yang sebenarnya adalah bagaimana dia menjadi wakil Allah dalam mengelola bumi ini. Itu ibadah yang sebenarnya. Sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu hanya tirakat.
Jadi itu harus menjadi antitesis dari pertanyaan, ya Allah kenapa kamu menciptakan makhluk yang akan merusak lagi bumi Betul. ketika manusia diciptakan? Betul. Oke. Betul. Karena Karena itu ayatnya Al-Baqarah 30. Al-Baqarah 30. Saya Iya. nggak hafal, saya cuma ingat. Ya, walaupun saya kalau dengar kata itu saya memahami kesoktahuan dari malaikat gitu kan. Oh, gitu. Kan malaikat kan dari cahaya. Iya. Itu dia sok tahu Iya. semua diciptakan. Apakah malaikat itu yang kemudian jadi iblis? Yes, Ajajil kan. Kan iblis itu rajanya malaikat dulu. Oke. Nah, terkait dengan peran kelembagaan yang katakanlah lembaga keagamaan, kemudian terkait dengan Baitul Mal ataupun lembaga-lembaga founding atau keuangan berbasis keagamaan, apakah sudah juga menyentuh bagaimana mereka memfasilitasi ibadah lingkungan gitu, ibadah alam? Saya kira justru itu yang harus dipikirkan, yang harus didiskusikan oleh kita semua ya, Bang. Terutama para penggerak lingkungan juga yang harus mencoba mencoba menginisiasi untuk diskusi itu. Oh, diskusi dengan Yes, karena yang terjadi sekarang adalah pemahaman orang tentang ibadah. Mungkin ketika kita bicara tentang ibadah alam banyak yang orang terkaget-kaget nih, Bang. Karena di ajaran Islam itu yang ada sekarang di pengajian-pengajian itu, kita membahas ibadah itu tidak sampai ke level ini. Kita tidak menyadari bahwa ada air yang sedang beribadah, ada air yang terganggu ibadahnya, ada tanah yang terganggu ibadahnya. Itu belum sampai ke situ. Kita sibuk dengan memikirkan Kita tahiyat yang bergerak. betul, kita sibuk dengan tahiyat yang bergerak, kita sibuk dengan tadi yang tirakat Baca tadi, kunut, betul. atau tidak. Betul. Makanya MUI nih, buat yang dengar MUI, ayolah kita diskusi. Bagian saya tadi bilang, kalau fatwa saya bilang, orang yang buang sampah ke sumber air, malah kan Rasulullah mengatakan nggak boleh kencing loh di sumber air itu. Nggak boleh buang kotoran ke sumber air, itu maksudnya. Sumber air itu tidak hanya mata air kan? Betul. Ketika bicara tentang sungai itu digunakan untuk kehidupan. Alah, itu kan sumber air. Oh kan? yes, betul. Jadi udah pelanggaran terhadap larangan yang disampaikan. Betul, udah nggak nyunah lah. Nah, tidak nyunah ya. Nggak nyunah. Nggak nyunah. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara kelembagaan agama. Iya tadi masalah lembaga keuangan ya. Saya kira Bazis nih. Bazis, ya. Bazis itu harusnya punya satu program yang apa namanya, bagaimana mengembalikan alam-alam ini supaya kembali bisa beribadah kepada Allah. Karena resikonya begini, Bang. Kalau alam ini tidak dibuat manusia menjadi tidak beribadah, ya, dibuat manusia menjadi tidak beribadah, maka dia akan memberikan madorot. Contoh tadi ya, misalnya air. Air ketika dia sudah tidak jernih lagi, dia sudah tidak mampu lagi beribadah. Dipakai wudhu nggak bisa, diminum diare, madorot. Dipakai makan, dipakai nanak nasi, madorot. Dipakai mandi, ararate. Diberi hujan banyak, banjir. Itu kan madorot semua. Kan gitu. Nah, tadi saya bilang, kalau itu kan jadi akhirnya itu mereka mengingatkan kita ya. betul, harusnya ketika misalnya ada banjir, kita tuh semua sadar bahwa ya. Bro, gua ngamuk nih katanya gitu. Karena gua nggak bisa beribadah karena perbuatan kalian. Aku pengen lagi bisa beribadah kepada Allah kan. Gimana tenang beribadah ketika mikirin aduh hujannya bentar lagi banjir. Betul, gitu. Betul. Makanya tadi sebenarnya ilmu rasa sih yang hilang dari kita kan, ilmu rasa. Jadi agama kita ini sekarang lebih didorong ke syariat. Ilmu rasanya agak dihilangin gitu, Bang. Saya mencoba memikirkan misalnya bagaimana mencoba menjadi nasi. Bagaimana mencoba menjadi nasi. Perjuangannya 3 bulan. Berdiri. Kalau yang padi cepat. Yang padi cepat. Kalau padi huma, padi huma 6 bulan. Ya kita cepat ambil yang cepat lah. 3 bulan. Kepanasan, kehujanan, kedinginan. Kemudian jadilah bulir padi. Tidak selesai di situ. Diarit. Ya kan? Diarit. Sakit kan? Kemudian digebot. Sakit. Setelah itu belum selesai. Dijemur 3 hari, dipanaskan. Kebayang kalau kita
3 hari dari jam 7 sampai jam 2. Saya kebakar nih. Pas kemarin nanam pohon. Iya, bener. Airnya berbintik-bintik. Betul. Itu baru sehari kan? Ini 3 hari. Udah 3 hari digebot, kemudian digiling. Digiling itu gak digencet, kemudian dipanaskan. Bagaimana pengorbanan mereka, dan itulah ibadah mereka. Itulah ibadah padi. Ibadah padi yang ingin ikut mendukung kita beribadah. Ya. Makanya padi yang dimakan, nasi yang dimakan itu bahagia banget, Bang. Apalagi dimasak diberikan kepada anak yatim misalkan. Dimasak sama kita juga luar biasa, Bang. Iya. Dimasak sama kita, jangankan dikasih anak yatim, apalagi dimakan sama kita itu luar biasa. Makanya ada orang tua, pepatah orang tua, kalau kamu makan habiskan, nggak boleh ada sisa. Kalau ada sisa nanti Nangis. nasinya nangis. Ya bayangkan perjuangan mereka 3,5 bulan, berpahit-pahit, bersakit-sakit, hanya ingin satu, ingin ikut beribadah bersama manusia, Memberikan manfaat. yes. Ketika kita makan, dia ikut beribadah sama kita, ya kan? Nah, bayangkan ketika ada nasi sisa, kemudian dikasih ke ayam, dia akhirnya ikut ibadahnya sama siapa? Sama ayam. Nah, kualitas ibadah manusia dengan kualitas ibadah ayam beda. Dia lebih bahagia. Kayak kita misalnya jadi pekerja bupati sama jadi pekerja presiden. Kan levelnya beda gitu, Bang. Walaupun tukang sesapu. Walaupun tukang sesapu itu di istana, kan beda. Yang satu tukang sesapu di Pendopo, yang satu tukang sesapu di Istana Merdeka misalnya. Iya. Kan kebanggaannya berbeda. Sama, nasi juga sama, ketika dia berkhidmat pada manusia dengan berkhidmat pada ayam, itu rasanya berbeda. Nah, inilah ibadah mereka. Inilah ibadah mereka. Maka ketika misalnya kita menjadikan padi tidak lagi mampu beribadah, sama nilainya tadi. Oke, sekarang saya mau narik ke arah yang lebih global, di mana kemudian sekat agama itu menjadi bias. Dunia global itu mencemaskan 2 hal. Pertama, karbon atau ketersediaan oksigen, dan problematika lubang ozon dan lain sebagainya akibat pencemaran. Yang kedua, perubahan iklim. Nah, bagaimana Islam memandang itu gitu, dan bisa berperan serta memerangi hal tersebut. Yes, itu jelas, Bang. Gini, oksigen itu kan makhluk Allah. Ya. Beribadah dong. Apa ibadahnya? Bisa memberikan energi buat kita. Yes. Melaksanakan metabolisme dan lain sebagainya. Oke, artinya berarti oksigen yang bersih. Ya, Oksigen yang bersih. Ya. Kita mengotori itu. Hukumnya? Dosa. Yes. Membuat oksigen tidak lagi mampu memberi manfaat, tidak lagi mampu beribadah, mendukung manusia untuk melaksanakan kebaikan, kan gitu. Berarti kita tidak masalah dong kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang notabene beda negara, beda agama untuk menjaga lingkungan itu. Iya, iyalah. Ya iyalah. Malah kalau saya memahami Islam secara global, Islam itu dari aslama yuslimu islaman. Tata kehidupan yang saling menyelamatkan. Dalam hal ini kita bisa saling menyelamatkan. Yes. Kecuali dalam syariat. Islam ya. dalam konteks utuh sebagai tatanan agama yang menyelamatkan. Justru yang gila adalah mengaku Islam tapi merusak. Itu gila, Bang. Ya. Itu bukan Islam. Walaupun ngomong aku Islam, ketika kamu tidak menyelamatkan, tidak memberi keselamatan, itu omong kosong. Saling lempar nuklir gitu ya. Yes. Karena apa? Ciri dari Islam itu kan satu, kata Rasulullah. Ruhama ubainahum. Saling berkasih sayang dengan sesama di antara mereka. Itu ciri dari Islam. Nah, ketika Anda yang satu ngaku Islam, yang satu ngaku Islam, tapi bermusuhan, Anda bukan Islam. Bukan saya yang ngomong, Rasul yang ngomong, bukan Quran. Ruhama ubainahum. Gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab ya bersama. Betul. Jadi kolaborasi dalam menjaga alam, apakah air, tanaman, kemudian juga biotik lah, sadayana gitu ya. Betul. Adalah menjadi wahana untuk mereka yang berbeda agama, berbeda negara dan lain sebagainya itu untuk bersama-sama ya. Betul.
Bahkan gini, kalau misalnya saya melihat di semua agama pasti mengarahkan ke sana loh Bang. Di Nasrani saya pikir juga mendorong kepada kebajikan lingkungan. Di Hindu juga sama, di Buddha juga sama, di Konghucu juga sama, di lain-lain semua lah juga banyak. sama. Akan mendorong bagaimana? Karena apa? Karena Keselarasan alam. semua agama sama loh. Satu hal, semua agama yang dimaksud di semua agama sama itu satu. Di agama apapun pasti tugas manusia adalah khalifah. Iya, khalifah, menjaga alam, Yes. keselamatan alam dan lain sebagainya. Betul. Yang membedakan adalah Syariat. syariat. Oke. Hanya itu saja yang membedakan adalah syariat. Jadi umat Islam itu harus berperan serta berteriak juga dalam konteks tadi perubahan iklim. Wajib. Dan kemudian juga ketersediaan oksigen atau karbon ya. Karena Wajib. karbon kan sudah jadi bahan perdagangan juga selain air. Betul, wajib. Air itu udah masuk perdagangan dunia loh. Wajib, betul. Karena apa tadi? Buktikan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad yang sayang sama alam. Bukan hanya sayang sama alam, sayang sama notabene yang menghinanya. Disuapin tiap pagi sambil dengerin hinaan. Rasulullah sampai di situ Bang. Nah gitu. Apalagi dengan alam. Oke, kalau gitu berarti ya kaitannya dengan sumber daya alam, apalagi kita bicara tentang konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945 tentang bumi dan air serta kekayaan alamnya dikuasai oleh negara. Itu memang harus dilakukan berdasarkan kemaslahatan ya, kemanfaatan atau bagaimana nih? Yes, Nah, yes. di kasus Cijeruk ataupun sekitar Cijeruk sendiri sebagai sentra penyerapan air, kemudian juga muncul ada penguasaan air, itu gimana tuh tanggapannya? Ya tadi misalnya gini, ada kapitalisme contoh air lah, contoh air. Ketika sumber airnya dipelihara, kemudian airnya disebarkan di tangki misalnya dijual dan sebagainya. Itu kan sebenarnya hanya metode aja, memindahkan cara. Walaupun, nah, cuma permasalahannya tadi, apakah dengan kapitalisasi itu kemudian mengganggu ibadah yang lain? Atau misalkan katakanlah yang per tangki itu nyumbang 1 pohon lah gitu kan untuk ditanam. Betul, sehingga, iya, bukan ya? bukan menyumbang lagi Pak, bukan menyumbang lagi ya. Harusnya mereka itu bikin leuweung larangan. Nah, leuweung larangan ya. Ya, mereka harus bikin leuweung larangan. Usaha tangki itu bisa aja iuran, kemudian hutan di atasnya Betul, itu pembebasan, kunci sebagai leuweung larangan. Itu baru bener. Nah, terus kemudian juga para petaninya bisa kelompok tani hutan ya. Betul. Yang mengelola hasil hutan, Betul, menjaga betul. pohon, mengambil manfaat dari situ ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai dari global kemudian nasional. Adakah hal lain yang mungkin mau dibahas? Saya kira itu pentingnya kita memahami ibadah alam adalah satu hal Bang. Janganlah jadi makhluk Allah yang menghalangi makhluk Allah yang lain untuk beribadah kepadanya. Dan itu bisa dilakukan baik secara individu maupun gerakan global. Betul. Global bersama-sama. Jangan buat air menjadi tidak beribadah, jangan membuat tanah menjadi tidak beribadah, jangan membuat oksigen menjadi tidak beribadah. Oke. Itu. Ada hal lain yang mau Saya kira itu yang pentingnya di situ. Oke, rekan-rekan pendidikan merdeka, jika ada pertanyaan bisa dikirimkan di kolom komentar. Betul. Atau kan menghubungi kami. Siap. Betul. Bisa ke nomor saya 085775029699. Yang mau diskusi lebih panjang Mau terkait diskusi dengan panjang, ibadah sini. alam, kita mau tunggu. diskusi lagi bisa kita online kan, Betul. ataupun kemudian biasanya yang lebih seru sih sambil ngopi. Siap, betul. Sambil kita berkawan dengan ikan-ikan gitu Betul, kan, atau betul. sambil melakukan pembibitan dan Betul. lain sebagainya. Kita tunggu di Cijeruk ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih rekan-rekan pendidikan merdeka atas perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti dalam acara ngaji diri. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin tajam dan gerakan-gerakan sadar lingkungan itu semakin mendapatkan perhatian dari semua pihak. Karena
tadi kegiatan lingkungan itu bagian dari ibadah kita. Betul. Dan sebaik mungkin kita tidak menghalangi ibadah makhluk yang lain. Betul. Untuk beribadah kepada Allah, membantu manusia sebagai khalifah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, kurang berkenan. Kebaikan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kealfaan merupakan semata-mata kehinaan saya sebagai manusia. Sultan di SPM Radio pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apes.